Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Fadlianto. Alhamdulillah, pagi ini cuacanya agak mendung, tapi belum turun hujan. Ya, syukuri aja, alhamdulillah. Karena udaranya, temperaturnya agak sedikit sejuk, agak dingin. Walaupun kalau di Surabaya tuh mau hujan, tetap aja agak sumuk gitu kalau di rumah. Jadi sekarang alhamdulillah nih. Ya untuk pekerja jalanan seperti kayak saya ini kan sangat nyaman akhirnya dengan cuaca semacam ini ya. Dingin, AC tetap enak gitu kan, nggak perlu khawatir AC-nya nggak dingin. Karena kalau udah panas ini, udah cuaca panas, gila tuh. Temperatur AC full dan kipasnya 1 sampai 2 kadang itu kurang mempan. Nah, ini alhamdulillah nih kalau kayak sekarang nih. Oke teman-teman ya, salam anak jalanan. Sekarang saya akan coba untuk berbagi cerita gitu, suka duka kita di jalanan ya. Gimana sih rasanya? Memang ada beberapa kalau teman-teman wah enak di jalanan. Kalau saya sih ya biasa-biasa saja, karena memang saya tidak fokus, sebenarnya tidak fokus di jalanan karena ada aktivitas lain, ada usaha lain. Jadi kalau di jalanan kan mengisi waktu setelah ngantar istri dan nanti sampai pulang, itu aja sebenarnya. Suka dukanya begini ya, apalagi sekarang nih di waktu-waktu seperti saat ini, di bulan-bulan awal bulan kemarin ya sampai sekarang, itu kan bahan bakar naik ya, pertalite naik. Itu benar-benar sangat ngaruh loh, sangat ngaruh banget ke kita itu yang di jalanan. Kalau dulu saya biasanya ngisi bensin sebelum naik ya, ngisi pertalite, bensin sudah nggak ada. Pertalite 100.000 itu bisa ya kurang lebih nyampe 13 liter, sampai 13 liter. Tapi kalau sekarang 100.000 itu hanya 10 liter. Coba. Sedangkan konsumsi bahan bakar mobil ini yang saya pakai ini kan Sigra 1000 ya, kurang lebih 14 kilometer per liter. Jadi ya kalau dikonversi ke ini ya kita hitung yuk berapa, cuman ada sekitar berapa, 150 atau berapa gitu ya. Saya lemah banget kalau hitung-hitungan. Jadi akhirnya yuk konsumsinya lumayan akhirnya, konsumsi bahan bakarnya. Ya pinter-pinter kita sebagai driver, sebagai orang yang sebagai pemilik mobil yang tiap hari menggunakan mobil, memakai mobil ya. Untuk saya nih, mobil Sigra ini, gimana sih kira-kira kita itu berkendara tapi tetap pada posisi bahan bakar yang irit? Itu kan susah-susah gampang sebenarnya, apalagi kita ini hidup di kota besar yang jalanannya itu volume kendaraannya itu tinggi dan susahnya juga macet. Nah itu kalau sudah begitu, itu kadang kalau aku nih sekarang, kalau saya agak sedikit gelisah karena posisi macet itu mobil diam, mesin tetap hidup, jadi bahan bakar terus konsumsi bahan bakar terus jalan. Ini kan waduh, ini kan agak susah gitu loh. Makanya kalau saya sih sekarang itu benar-benar harus berusaha sabar ya, harus benar-benar berusaha sabar dalam mengendarai mobil ini. Benar-benar harus menyatu dengan mobilnya, harus mengerti mobilnya maunya apa, ya kita juga mau apa. Itu harus laras gitu loh, harus terhubung betul pikiran kita sama mobil kita tuh. Ya kalau saya tiap hari itu benar-benar harus berusaha ya ketika berkendara. Kalau mobil-mobil mahal lain itu kan ada istilahnya mode berkendara, ada eco mode, ada sport dan normal dan lain sebagainya. Kalau mobil ini kan nggak ada tuh semacam itu. Jadi untuk eco mode atau eco driving itu dia bekerjanya itu otomatis.
Jadi kalau semisal RPM-nya tinggi tuh, kita nginjak gas, posisi jalan, baik itu gigi 1, 2, dan 3 dan seterusnya, itu eco mode-nya itu dia mati. Nah, itu kan ada kalau di speedometer itu kan ada apa itu logo, bukan logo ya, indikator hijau eco gitu. Kalau teman-teman yang pakai mobil kayak gini, itu biasanya nyala, kadang mati, kadang nyala. Emang itu normal. Karena kalau kita injak gas terlalu tinggi, RPM-nya tinggi, dia pasti mati. Tapi kalau kita injak gas biasa-biasa saja, baik di posisi gigi 1, 2 dan 4, karena kalau di jalanan kota itu sangat jarang sampai 5 ya, gigi 5 itu maksimal itu 3 sampai 4. Jadi kalau saya berusaha betul agar tetap pada posisi eco mode atau eco driving. Ya ada pengecualian juga, kalau misal buru-buru itu susah tuh, itu pasti nggak mikir dah. Kalau yang pertama sih itu sih, kalau aku seperti itu. Karena kalau dengan eco mode, konsumsi bahan bakar itu dia akan stagnan di posisinya sesuai dengan di atas kertas 14 per liter. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kita harus benar-benar mengerti ya teman-teman ya, kondisi mobil kita itu seperti apa. Kalau yang seri 1200 tipe X, M dan R itu kan ada speedonya untuk RPM. Kalau yang 1000 itu nggak ada RPM-nya. Jadi kita harus benar-benar merasakan kondisi mesin itu mengaung atau tidak. Itu benar-benar harus merasakan, kita harus menyatu betul. Makanya kita harus benar-benar berusaha agar RPM itu jangan terlalu tinggi, jangan melebihi 2000 RPM. Kalau aku sih begitu, caranya begitu. Dan itu juga hubungannya kapan sih waktunya kita itu pindah gigi. Waktu kita itu pindah gigi, karena pindah gigi itu juga benar-benar berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, apalagi di kota besar. Di kota besar banyak lampu traffic light, terus macet juga. Itu sering banget kita itu berkendara dengan ganti gigi, itu pasti sering banget. Makanya kalau aku ya, waktunya semisal ganti gigi dengan posisi mesin terlalu mengaung, ya waktunya saya harus ganti gigi gitu. Jangan sampai terlalu atau tinggi mengaungnya. Dan alhamdulillah selama ini saya berkendara itu tidak terlalu gitu loh. Kalau sudah mengaung kan bisa dirasakan betul, walaupun kita posisi kaca itu ditutup full gitu kan, tetap kerasa kok mesin itu mengaung atau tidak, itu tetap kerasa. Yang penting itu sebenarnya posisi ganti gigi benar-benar harus tepat waktu. Kapan kita ganti gigi, kapan kita nurunin gigi. Jangan sampai kita dipaksakan gigi 1, 2, 3 terus diinjak gasnya. Ya kalau begitu konsumsi bahan bakarnya juga akan boros gitu loh. Itu salah satunya itu gitu loh. Termasuk ya yang tadi saya bilang, RPM harus benar-benar terjaga, jangan sampai terlalu tinggi melebihi 2000 RPM. Nah itu. Tapi ada satu hal lagi yang memang itu agak susah sekali itu. Dan itu cenderung apa ya? Itu kayaknya sangat mustahil banget dengan cuaca yang mustahil banget diatur lah ya. Apalagi dengan cuaca yang terang, cenderung panas, itu susah banget. Apa itu berhubungan sama AC? Karena kan mobil ini kan AC-nya itu cuma satu doang di depan, di tengah nggak ada. Sebenarnya yang tipe tinggi, tipe R tuh ada kayak model apa AC itu, tapi itu sebenarnya bukan AC. Itu ya kayak model kipas, dia mindah udara di depan ke belakang gitu loh. Jadi fungsinya tidak terlalu maksimal. Makanya agak kalau di penumpang belakang itu pasti tengah ke belakang itu pasti sumuk gitu. Kalau posisi cuaca agak panas. Ya kalau sudah begitu itu susah banget tuh. Karena kalau kayak kami nih, saya ya bekerja di jalanan itu, penumpang itu pasti minta tuh, "Mas, ini nih." Wah, itu dah. Karena kan konsumsi bahan bakar juga akan berpengaruh gitu loh dengan apa namanya AC tinggi. Kalau posisi kayak mendung kayak gini enak, jadi dia temperatur AC itu setengah, kipas itu tetap posisi 1. Jadi
bahan bakar itu insya Allah akan irit. Kalau sudah dingin, sudah panas, udara panas, wah itu udah kadang temperatur nih, bukan kadang, memang sudah pasti itu temperatur itu harus full. Nah, terus kipas itu di posisi 1, tapi kadang kipas itu diminta itu sampai 2. Kalau sudah 2 itu susah, itu kalau sudah 2 nggak bisa kita atur gimana caranya konsumsi bahan bakar tetap irit, itu udah susah banget ya, hampir mustahil gitu. Makanya suka duka kita di jalanan itu seperti itu. Kalau di musim hujan, itu memang menjadi waktu yang sangat spesial untuk teman-teman bekerja jalanan, yang di taksi online ya. Itu sangat seneng banget tuh, sangat girang banget, karena dengan itu kita bisa ngatur betul. Pertama ya rame, orderannya rame, dan kedua kita bisa mengatur betul mobil itu tetap pada posisi dingin, mesinnya dingin, AC-nya juga dingin, walaupun temperatur AC-nya itu hanya posisi tengah, dan blowernya atau kipasnya itu di posisi 1. Nah itu sih, jadi suka dukanya seperti itu ya. Memang kita di jalanan itu harus benar-benar mengatur konsumsi bahan bakar itu seperti apa. Kita sebagai pengendara, sebagai driver, sebagai orang yang punya mobil ya benar-benar harus merasakan betul kondisi mobil kita, harus menyatu betul dengan mobil kita agar mobil kita itu tetap nyaman, enak, walaupun ya mobil seadanya semacam ini. Dan yang paling penting lagi, kita harus benar-benar menjaga agar mobil ini tetap prima ya, dengan servis rutin, ganti oli dan servisnya. Kalau bisa ya juga olinya juga yang bagus gitu, jangan sampai yang biasa-biasa saja. Karena ya mobil itu juga kayak manusia, butuh makan, butuh istirahat juga gitu loh, butuh makan yang bergizi kan gitu. Walaupun memang kita harus mengeluarkan banyak cuan ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya aja mobil kita sendiri gitu loh. Kita harus benar-benar menjaga betul, kayak ibarat kayak pasangan kita gitu kan, karena kita tiap hari dilindungi oleh mobil dari panas dan hujan. Ya begitu saja teman-teman ya, cerita suka dukanya di jalanan itu kayak apa ya. Semoga kita tetap sehat, tetap terus berjuang untuk mendapatkan cuan, berjuang untuk keluarga di rumah agar tetap bisa ngepul dapurnya tuh, biar kita juga bisa makan ya. Begitu aja ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tetap channel Fadlianto ini tetap berkembang dan terus maju. Dan jangan lupa juga share and like dan juga loncengnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum.